Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Lulu Yunan Batur Samsi Majelis Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Ngoro Jombang, bersama fasilitator hebat Ibu Sri Ayu Sarjana Pendidikan dan pengajar praktik Ibu Nurul Khofifah Faris Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan membuat koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pemantik pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Lalu, bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid yang ada di kelas. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid yang ada di kelas. Setiap anak adalah unik karena memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Setiap anak memiliki perbedaan minat, gaya belajar, pola pikir, dan yang lainnya. Dengan adanya perbedaan minat maupun gaya belajar murid yang berbeda-beda, diperlukan pembelajaran berdiferensiasi agar mereka dapat merasa nyaman saat belajar di kelas dan diharapkan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada berbagai cara agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Maka guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian atau asesmen yang berkelanjutan. Pertanyaan pemantik kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat belajar murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Karena itu, guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Minat bisa menjadi motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung pada gaya belajarnya, pengaruh budaya, kecerdasan majemuknya, dan lingkungannya. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara menerapkan 3 strategi diferensiasi yang tepat. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang guru ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dengan cara ini, guru dapat melakukan dengan membedakan format penyampaiannya dengan tidak mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Untuk diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dialami oleh murid. Sedangkan diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan
apa yang telah murid pelajari. Pertanyaan pemantik ketiga, adakah keterkaitan modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1 untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu saja, hal tersebut berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan kolaboratif, serta inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara menuntun murid merdeka belajar, karena hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.